Coach Tondi mengeluarkan strategi-strateginya. Aneh orang tuh. Iya, hal barunya unik. Masa pakai triangle? Iya, makanya. Ini orang apaan sih? Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Bareng gua Dimas, Adrian. di studio gua nih. Studio minjem. Kita baru aja balik dari Bali. Seri 1 IBL. Hitam. Maksudnya kita apa? Seri 1 IBL udah sisa-sisa pasir. Hitam. Gini Mana itu itu? Mas, masih ada pasir, Mas. Masih ada pasir. Seri 1 IBL 2023. Beberapa hari yang lalu itu kita sama-sama kembali menyaksikan kehebatan tim-tim yang berlaga di sana. Ada berapa tim ya yang nggak pernah kalah ya? Ada 4 tim nggak pernah kalah. Ya. 4 tim nggak pernah kalah di sana. Ya faktornya ya setidaknya ada 2 lah. 1 emang timnya jago. 2 pemain asingnya kontribusinya juga bagus. Tapi kita bahas satu-satu. Kita Bilang bahas dong, kalau kata Dimas. apa? Jadwal. Jadwal gimana maksudnya? Iya. Maksudnya Ntar biar Dimas yang jelasin. Oh ya Dimas. Ya. Jadwal seri Bali, vibe-nya tuh enak gitu loh, serasa nggak bertanding. Kayak liburan. Iya, jadi Atau jangan cuma lu doang yang kayak gitu. Semua klub main minimum 3 kali, ada yang main 4 kali. Ada yang main 4 kali, ada yang 4-0, ada 3 tim yang 4-0 nggak pernah kalah. Satria Muda Pertamina Jakarta, Bumi Borneo, Basketball Pontianak, sama Dewa United Banten. Ada yang main 3 kali nggak pernah kalah juga, Bima Perkasa. Ada yang Bima Perkasa Jogja cuma nggak pernah kalah. Ada yang main 4 kali kalah sekali, itu Pelita Jaya. Nah, geng, kita kayaknya bagus mulai dari dulu. Kenapa dia pada menangan? Tadi alasan lo pengen ketiga. Gue bilang tadi timnya bagus, 2 timnya pemain asingnya juga kontribusinya bagus. Nah, lu ketiga apa tadi lu bilang? Pelita Jaya kalah sama siapa? Yang Prawira Bandung. pertama. Yang tadi gue bilang jadwal. Oh jadwal. Jadi alasannya kenapa jago gara-gara jadwal. Jadwalnya cuma Kenapa nggak kalah? Karena jadwal. Karena jadwal. Kenapa nggak kalah karena jadwal. Iya. Iya, makanya jadwalnya pas di Bali tuh lagi enak-enaknya bermain di Bali. Enak itu maksudnya tim lawannya gampang-gampang gitu. Nggak, semuanya ini nggak gampang sih menurut gua. Setahu gua, sepengalaman gua, setiap IBL seri yang menggunakan pemain asing, semua tim tuh punya kekuatan yang merata menurut gua. Relatif lebih merata. Ya, setiap ada pemain asing. Iya. Jadi saling mengalahkan tuh persentasenya sangat gede kalau IBL menggunakan asing. Iya. Ya, kemungkinan Bumi Borneo emang lagi on fire aja di seri Bali kan. Jadi lu menuduh Bumi Borneo lawannya gampang-gampang? Enggak bukan. gampang. Karena seri Bali. Oh, karena seri Bali maksudnya? Jadi suasananya tuh gembira. Holiday. Gembira mereka. Soalnya satu lantai sama gua. Randy Bell juga kan Iya, on fire kan. Gua tanyain, Randy gimana Randy sarapannya? Gini deh. Wah bro, mantep gua sampai pesen di luar. Dia bilang gitu. Dia beli di luar. Gara-gara sarapan 43 poin. Yo. Iya. Kita satu-satu dulu. Drian, apa yang menonjol dari setiap tim? Kita ngomong setiap tim dulu aja. Begitu hadirnya para pemain asing ini gitu. Tuh, kalau yang menonjol jelas possession ya, maksudnya arahnya ke pemain asing semua. Telak sih kalau itu. Itu masih tetap begitu ya, masih ya. Maksud gini ya, mungkin beberapa kayak Caleb gitu ya, yang bisa stand out pun dengan Pras gitu. Gue ngebayangin stand up comedy. Iya, Caleb itu gue suka bingung ya gitu. Nah, tapi secara poin, tapi bisa mungkin di breakdown lagi yang suka olah statistik. Kayaknya sih kalau usage percentage bola lebih banyak kemana, masih tetap ke pemain asingnya. Utamanya apalagi sekarang kan 2 pemain asing tuh. Mayoritas dirinya 1 guard, 1 center gitu. Nah, kalau 1 guard ini bolanya pasti ke dia semua, hampir mayoritasnya ke dia semua gitu. Tapi ada juga yang serangan ya. Iya, ada juga yang ambil center semua kayak Pacific, SM, ambilnya center semua gitu. Mungkin pemain asing yang tidak terlalu terlibat di pertandingan ini, so far di seri 1 Bali tuh punya PJ mungkin ya. Si Michael Leicester tuh yang kecilnya lebih ke
defense. Jadi kayak dia diambil buat jaga asingnya lawan atau pemain lokal yang paling bagusnya lawan. Offense-nya lokal banyak berperan. Iya, kalau offense ya bahkan hampir kayaknya nggak pernah jadi top score. Kalau pemain asing ya, Iya, pemain asing kontribusinya di defense sama rebound sih rata-rata gitu. Kayak kemarin sampai videographer kita nih dan juga editor kita Pak MK nyadar kayak nyerap dari tadi poinnya putback doang, cuma ngetik bola doang ya. Di situ ada dia. Tapi ada satu dunk yang luar biasa kan? Iya, terus ada dia soalnya kemarin tuh double 10 rebound, 9 offensive rebound. Serius? Iya. 9 offensive rebound. Jadi emang lebih aktif di situ karena kan dia pelatih PJ itu juga ngomong ke presscon tuh tim gue nih kebanyakan guard. Jadi mereka pasti mainnya cepat, mainnya banyak nembak. Lah kita butuh pemain asing yang bisa cover yang di bawah gitu. Bagus nggak itu artinya? Apa ya? Buat PJ. Pemain asing kondisi itu kondisi. Iya. Bagus Setuju. ya? Tapi mungkin ya kalau menurut gua meskipun terlepas dari itu, PJ pasti pengennya at least dia tuh setiap dapat bola bisa contribute lah gitu. Soalnya di beberapa situasi menurut gua saat bolanya di dia malah tidak serapi itu gitu. Untuk offense jurusnya nggak terlalu banyak lah kalau so far di seri 1 si Leicester ya, Michael Leicester. Soalnya create offense lah dia ya. Iya, soalnya yang satunya Dominic Sutton yang tinggi, ya itu cedera di betis apa daerah lutut gitu. Jadi game pertama itu lawan Prawira itu maksa dia yang minta main. Sebenarnya waktu awal tuh gue nanya officialnya yang main cuma satu gitu. Tiba-tiba datang main. Oh main, jadi maksa. Yang game kedua gak main, game ke-3-4 kalau salah baru main lagi. Jadi emang masih masalah cedera. Cuma Michael Leicester gue suka defense-nya, asli solid banget buat PJ. Tapi gue harap si offense-nya lebih banyak. Ya. Mas, lu ngelihat beberapa game di Bali. Ya gue tahu lu banyakan liburannya. Apa ya yang mana ketemu gue di Bali ya? Gue nyamar. Iya. Orangnya beda, Boy. Apa yang tim mana yang lu suka yang berkesan buat lu? Bumi Borneo. Kenapa Bumi Borneo? Tadi kata lu jadwal. Enggak lah. Enggak dia. Bumi Borneo. Ini tahun keberapa Bumi Borneo? Dua. Nah, tahun lalu peringkat 9 ya. Makanya ini harusnya dengan pemainnya yang si Randy Bell, satu lagi siapa ya asingnya? Pemain baru. Ya, Cameron Ridley. Iya. Dengan dua itu harusnya Randy Bell banyak ngasih masukan ke pemain asing satunya tentang liganya kita seperti apa, tentang sistem bermainnya di Indonesia seperti apa. Karena Randy Bell yang gua tonton ya, saat gua tonton kayak easy banget buat poin mati yang 43 poin itu. Oh iya. Gak perlu banyak create move, tapi tabrak fadeaway masuk. Itu yang dia lakukan. Iya. Easy banget menurut gua. Dan temannya itu yang gua maksud. Harusnya dalam satu tim, kalau ada satu teman yang udah memang on fire banget di pertandingan itu, udah nggak usah pusing gitu. Kasih aja ke dia, supply bola ke dia. Ya udah itu yang terjadi. Nggak mungkin juga itu orang kalau di trap 3 orang nggak bakal ngangkat juga, nggak mungkin. Apalagi pemain asing tahu situasi permainan seperti apa. Jadi Bumi Borneo sejauh 4 game, 4 game yang gua lihat solid. Wisnu juga bermain luar biasa. Yang gue lihat sama yang kita idola-idolakan itu loh, yang pemain kecil itu siapa namanya? Iya. Agam cuma main. Iya nggak banyak. Iya. Akhirnya main kembali. Iya. Kan setelah cedera. Iya kan cedera kan, yang season lalu ya cedera kan, jarang main loh. Iya. Kayaknya cedera. Iya. Dan coach Tondi mengeluarkan strategi-strateginya. Aneh tuh orang tuh. Iya, hal barunya unik. Masa pakai triangle? Iya makanya. Ini orang apaan sih? Enggak apa-apa, Klasik. Iya, gua ketemu soalnya di hotel. Ya, klasik. Lu apa-apaan sih lu? Gitu kan. Soalnya something new lah ya. Maksudnya bukan something new. Itu udah lama. Tapi udah nggak lama keluar gitu. Ya, benar. Tiba-tiba out of nowhere abis time out, tiba-tiba dia pakai, gue lihat pokoknya pertama bukan dia nggak ngomong gini. Dia ngomongnya gini kalau nggak salah. Seingat gue. Tiba-tiba triangle. Tapi bolanya kan di sudut itu kan. Iya. Kalau ini seingat gue ya, waktu gue jadi penontonnya Bulls itu, yang menurut triangle itu kan dari Bulls. Tapi itu triangle defense loh. Iya, triangle defense yang satu depan triangle juga, terus dua orangnya lu ngikutin yang dua pemain lawannya ya. Oh, triangle defense, bukan offense. Oh, gue kira offense. Bukan offense. Kalau offense enggak. Menurut gua makanya ini sangat unik. Jarang banget maksudnya. Iya. Biasanya 2-3. Pernah dulu. Triangle defense? Iya. Itu
Sering ya. Kan seringnya kan 2-3, 1-2-2, 3-2 Ya, gitu. karena Bumi Ini Borneo cuma 3 di bawah, triangle. Triangle tuh maksudnya gitu, 3 zone. box gitu. Ya, 3 box. Dua Ngikutin dua 2 main. bebas. Nah, kan itu Iya. lawannya Hawks. Ya. Ya. Hawks kan Tyron Criswell tuh yang lagi top score, satu lagi dari Ray Shooter. Itu 2 di stop sama dia. Yang 3 lainnya box. menurut gue yang dalam Triangle hitungan tuh, ya. hitungan Bumi Borneo adalah yang 3 lainnya adalah faktor yang bisa dihilangkan. Nah, Iya nggak? Karena yang 3 ini kalaupun skor ya udahlah nggak apa-apa, kita masih bisa maklum. Asal jangan 2 orang ini kan gitu konsepnya. Iya. Jadi dan itu berhasil. Stop aja terus singkat gua mereka landing 8-0 apa berapa gitu kayak wah anjir gila di konsol ini. itu kalau gua dulu pernah juga yang satu box one, Iya. 4 zone. Iya. Nah, Kan itu sebenarnya konsep awalnya box one itu kan gitu kan, box, Iya. kotak, satunya di luar kan. Yes. Tapi kalau sekarang kan sebenarnya man to man yang satunya kita hilangkan dari Iya. permainan gitu aja gitu. karena ya pemain Bumi Borneo nggak banyak yang tinggi kalau menurut gua, makanya dilakukan Iya. itu dan cepat. Bumi Borneo ini cepat. Beruntung lah Randy Bell bisa balik lagi ke mereka dan ini yang terjadi 4-0 sejauh ini. Iya. Gini, kita tuh kalau ngomongin liga saatnya apalagi ada pemain asing kan, mudah sekali kita ketarik untuk ngebahas asingnya, Iya. pemain asingnya, karena memang kontribusinya tidak bisa dielakkan, besar sekali gitu. Nah tapi kan kita juga setiap kali ngomongin pemain asing dihubungkan dengan pemain lokal, harapan tuh selalu ada bahwa para pemain asing ini meningkatkan lokal gitu. Kira-kira di seri 1 kemarin ada nggak yang lu lihat bahwa benar-benar memanfaatkan keberadaan para pemain asing ini entah dengan cara apa demi meningkatkan pemain lokalnya? Tadi Adrian udah cerita PJ kayaknya dia lebih memanfaatkan asingnya untuk defense, stop asingnya lawan. Offensively lebih banyak pemain lokal gitu. Nah, apakah itu cuman strategi di lapangan aja atau memang menurut lu ada dia mikirin bahwa oke, gua harus memanfaatkan keberadaan asing ini untuk ningkatin lokal gitu? Menurut lu ada nggak kelihatan di lapangan keinginan-keinginan seperti itu gitu? Karena kadang-kadang gini, mungkin gua agak panjang ya. Gua tuh selalu ngomong gini kalau nonton basket lokal kita tuh, gua ngeliat, aduh kenapa mainnya begini ya? Kenapa mainnya begitu ya? Kok ini sudah di depan ring malah passing keluar, nggak ada yang jaga, nggak mau nembak, hal sederhana gitu. Tapi tidak jarang kadang-kadang gue lihat ya pelatihnya diem aja. Tapi diemnya itu bukan hal yang bagaimana ya. Gue selalu membaca konsentrasi pelatih umumnya adalah tidak bisa disalahkan, tapi cari menang. Iya. Sehingga gue berpikir kayaknya harus ada orang lain nih yang mengawasi ini gitu, yang tujuannya adalah biar asing sama lokal nih, lokalnya dapat benefit gitu dari kehadiran asing gitu. Nah kalau lihat kemarin tuh gimana dari Adrian tuh? Iya, kalau kita ngomong secara dampak langsung, kita juga nggak bisa ngerti amat ya. Tapi kalau secara stats sih, so far yang gue suka bisa dibilang masih berimbang lah. Game yang gimana ya? Contohnya Pacific di game terakhir itu Kinyo tuh yang tinggi, yang botak tuh, itu double digit. Tapi ada 4 lain yang 3 lain yang double digit juga. Gitu. Oke. Gue nggak yakin kalau misalnya Pacific main kita ke Indonesia Cup gitu bisa ada 3-4 pemain multiple yang bisa double digit point gitu. Iya. Jadi dan itu terjadi beberapa kali juga. Prawira, Yuda selalu double digit bareng sama Brandon. Yuda pun ngaku belajar banyak dari Brandon so far dan juga tugasnya di lapangan pun jadi semakin mudah karena kalau dulu kan kalau kita lokal matiin Yuda, matiin Bram. Sekarang Bram udah nggak ada. Matiin Yuda sedang tidak ada. Iya, sedang tidak ada. Itu perlu dirawat tuh ya. Matiin Yuda aja kan tujuannya gitu. Tapi sekarang ada Brandon, dia ada Brandon gitu. Jadi itu. Dan di 3 game pertama kalau nggak salah gue Reza juga double digit. Nah, pun dengan PJ, kalau SM selalu konsisten ya. Maksudnya SM ini tim yang menurut gue sulit sekali pemainnya akan menjadi MVP di musim reguler. Karena emang so far selama gue ikutin dalam 5 tahun terakhir nggak ada pemain yang 10 tahun terakhir malah. 5 tahun kalau gue. Arki pernah MVP nggak? Siapa? Enggak. Enggak. Arki rookie. Rookie of the Rookie year. of the year ya itu maksudnya Rookie ya emang nggak ada six-man. yang benar-benar naik gitu kan. Jadi Iya, emang ya satu whole timnya kayak gitu. Bumi Borneo, Randy Bell, Cameron, terus ada juga Calvin Chrysler yang musim lalu di Pacific itu juga beberapa kali melonjak sama dengan Wisnu. Jadi menurut gua kalau secara play jelas kehadiran mereka ini spread the game. Tapi kalau akankah ke skill lokal gitu yang kita perlu
perlu tunggu waktunya lagi. Maksudnya Oke. perlu lebih dalam lagi Nggak soalnya. bisa lihat saya satu doang kemarin. Iya, ya. karena di beberapa sih emang fungsinya soalnya agak susah kan. Soalnya menurut gue gini, saat mayoritas ini kan pasti nyari big man ya. Nah, so far kita lihat big man kita nggak ada yang sebagus itu gitu. Sampai sekarang ya. Di both side ya, menurut gue ya. Mungkin ya sama seperti yang kita bahas berkali-kali, mungkin generasi big man terakhir yang cukup mencolok ya Adi gitu. Yang both side-nya bagus, offensive, defensively gitu. So far belum kelihatan gitu. Tapi ada peningkatan, menurut gue ada beberapa seperti yang kemarin gue bahas Randi dari Satya Wacana tuh yang kecil. Terus so far gue juga lihat defense yang meningkat dari Christian Lim yang Berapa akhirnya tahun dia nggak main ya? Tiga. Udah lama. 3. dia cedera tuh 2018. Dari SM. 3 tahun. Enggak, di Aspak dulu cederanya. SM aja nggak main dia. Iya. Iya. Terus bisa main dan defensively, gue nggak tahu meningkatnya karena ada Anthony atau nggak, soalnya Anthony juga baru datang 10 hari yang terakhir, Anthony Johnson itu. Jadi ya, maksudnya ada peningkatan juga di big man ini kan. Beberapa juga ada, tapi beberapa juga yang gue takutkan bisa mengurangi menit juga kan. Itu yang berbahaya sih. Iya. Centernya Rans tuh juga bagus. Pemain asing. Oh, Kiang. Kiang. Ya, Kiang. Kemarin gue sempat tanya ke AJ West, pemain asingnya SM. Di tim lu ada Kelvin gitu kan yang emang pure big man ya. Saat kita bilang Lau, Lorenzo Stephen Oye, kita berharap ya dia mungkin tidak yang big man amat gitu kan gitu. Ya Kelvin gimana kan menurut? Ya Kelvin sangat-sangat membantu gua latihan gitu menurut dia gitu. Dan gue sih berharapnya gue juga bisa membantu dia latihan. Si so far sih ngomongnya ya selalu kayak gitu. Dan Kelvin dapat menit beberapa sebelum kemarin asikutnya Dam. Ya oke sih. Kira siapa sih kemarin deh? Dam. Jadi fall-nya Kelvin, tapi tangannya Dam terbang gitu. Terus dia nih si MK yang sempat lihat kayak udah darah, tapi game terakhir main. Iya. Gimana Mas menurut lu, Bas? Transfer ilmu. Tapi kan lu soalnya masih sempat juga kan ada pemain asing. Iya, kalau sebenarnya yang paling gua sangat melihatnya adalah Hakim ya. Hakim Scott ya. Menurut gua Rans mempertahankan dia karena motivasinya dia sama tim untuk menang, nggak cuma sama dia, tapi dia ngemotivasi energinya ke anak-anaknya. Menurut gue ya, kayak gue lihat cara dia ngomong, cara dia saat di lapangan. Kita lihat dari apa yang kita lihat aja. Maksudnya kan internalnya kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Dia tahu sih, tapi segimana dia bereaksi di lapangan. Itu menurut gue Hakim sejauh ini ya, Hakim Scott ya. Yang lain ya gue balik lagi ke bumi ya benernya karena ngelihat Randy Bell tuh kayaknya gimana ya? Tapi Randy Bell juga belum senior amat ya. Iya makanya. 97 menurut gue walaupun dia nggak senior, tapi secara kemampuan di atas rata-rata dia bisa menyampaikan semuanya ke anak-anaknya tentang apa yang dia alami di sana, di negaranya dia, di rumahnya dia bisa kasih tahu ke teman-temannya di satu tim. Transpik itu 2-2 loh, 2 menang 2 kalah. Iya. Tapi si Hakim cara menyampaikan energinya lah buat ngelarin ke anak-anak. Mereka kan mayoritas lah ya pemain junior ya. Rans itu ya cuma Oki. Oh iya, Oki, Tino, Janu sama Fadlan. Fadlan juga baru tahun ini kan masuk. Iya. Baru bulan lalu ya. Dan step up dari season lalu nih anak yang baru step up sih. Fadlan step up banget. Ada di 2 digit poin kapan pas bilang top score game pertama yang menang itu top score ya. Gue juga agak bingung nih. Cocok berarti. Cocok dengan sistemnya Coach Mbing ya. Iya, tapi agak bahaya juga nih. Kalau top score pemain 40 tahun. Pasnya 40 ya. Mungkin dia mau ngasih lihat game, gue lebih siap daripada lu nih gitu. Oh iya. Umur 40, gue 40 per game juga. Yang gue lihat dua asing itu yang gue lihat. Kalau Dior sebenarnya Dior itu memang ya tough, nggak mau kalah segala macam, tapi gue nggak pernah ngelihat ada ilmu yang nyampe ke pemain-pemain kita tentang kita ngelihat dia bermain loh. Siapa yang bisa nyontohin dia bermain di sekarang ini? Dulu dia berarti sebelum sini mana ya? PJ. Siapa yang bisa main kayak dia di PJ? Iya. Nggak ada. Juga ya. Siapa yang berewokan siapa namanya PJ yang kurus? Abiu. Enggak. Beda. Abiu bisa kadang dribble sekali bisa langsung lay up dengan jangkauannya Abiu. Di SM
Siapa dulu juga nggak ada gitu. Jadi yang sangat gue lihat ya Randy Bell sama Arki. Iya, tapi ya menarik sih itu omongannya. Jadi itu tadi yang gue bahas, maksudnya secara di pertandingan itu bisa membantu tim, sangat membantu. Kayak Dior kemarin kerjasama sama Rico sama Neo, Pandey itu cocok abis gitu. Enak banget, dia bisa high low gitu. Jadi poin jadi gitu. Tapi ya itu lagi benar juga di luar pertandingan gitu. Apakah pemain-pemain ini mendapatkan sesuatu yang baru dan bisa dipakai oleh mereka jadi senjata baru, itu yang emang gimana nilainya juga lumayan panjang gitu. Bener, bahasnya nanti. Bali United juga dua menang 2 kalah. Iya. 2-2 juga di Bali. Tough game dan ini sih gua. Tapi reaksinya cukup unik sih soalnya. Dari coach Anthony Garbello tuh dia sangat kesal 2 kali kalah tuh. Kesal habis. Kalahnya juga kan tipis-tipis. Kalah tipis ya. Iya. Yang pertama sama Hang Tua, yang kedua kemarin terakhir game winning shot dari Jason Nopas. Kalahnya kesel gimana Boy yang marah, dia tahu timnya harus menang. Dia tahu timnya harus menang. Iya, seingat gue dia di perskonnya dia ngomong, gue ini harus menang kata dia. Ini bukan tim kalah, maksudnya lawan ini gue harusnya menang kata dia. Tapi gue setuju sama dia, sama beliau. Jadi maksudnya gini, bahwa materi itu sebenarnya satu kekurangan terbesarnya adalah point guard. Point guard nggak ada. Tapi Wenas ya benar. Iya, tapi begitu Bram benar. Itu PR-nya. Nah, itu PR-nya, benar. Soalnya gini, bener omongan dia juga. Dia udah statement ini. Dia punya cadangan satunya namanya Irvin, ingat kan? Irvin. Dulu nggak main sama sekali. Nah, Irvin tuh bagus as a young player, tapi belum di level ini gitu. Jadi saat gua Bram Wenas ini nggak ada, cedera ya sempat ya. Semuanya cedera juga. Terus kalaupun istirahat, ini siapa yang bawa bolanya gitu. At some point dia bawa Pak Itun Suryadi harus bawa bola gitu. Iya, dan itu banyak sekali turnover saat itu. Iya. Saat dan lawan apa itu ya? Pokoknya saat nggak ada Abraham Wenas, si Itun kalau nggak Bima yang mau langsung kelar di full court dari depan. Lawannya tahu semua. Iya, benar. Itu sih kelar memang. Sampai big man-nya dapat bola langsung berhenti di tengah diam, nggak mau dribble juga. Iya. Si Lohan juga. Nah dia bingungnya karena satu lagi pemain asingnya tuh sebenarnya point guard. Bowie itu Julius Bowie bawa bola gede juga, tapi dia pengennya tuh poinnya dari inside kan, dari Dior yang lebih unstoppable. Jadi dia butuh dua-duanya di satu lapangan kan, dan nggak bisa jadi benar. Ya emang itu triknya. Ya cukup di satu sisi mungkin pressure juga ya. Maksudnya Bali ini ada Pak Keceng, Pak Bima, Galang, semuanya datang, maksudnya pemain yang senior, Dior, dan cukup harusnya memang materi jauh lah gitu. Materi bahkan semua tim yang menang ataupun yang kalah sama Bali kemarin tuh 4 game ngomong, Bali ini tim playoff harusnya gitu. Terlepas dari belum pernah ke playoff dalam 2 tahun terakhir. Ini tuh Bali ini timnya ngeri gitu. Kayak gitu. Satu tim yang menangnya 2 minimum kemarin yang belum kita omongin West Bandits. West Bandits gimana? West Bandits juga. Gua pernah nonton. Hanya apa West Bandits nih? Iya coba West Bandits 2. Gua pernah nonton satu game yang gua bingung, Rio DC jarang main. Cedera pertama ya? Sakit. Gak main gua. Iya. Kenapa? Tapi ada di bench kan? Nah itu yang game kedua. Game pertama dia gak datang di bench. Gua pikir ini kan pelatih baru, memang tipenya berbeda. Gak lihat tipenya si Rio DC nggak sesuai sama sistemnya kan bisa. Cuma kayak gua tanya, nggak tahu gua kenapa. Gabu mainnya banyak banget. Iya. Gabu mainnya banyak banget. Waktu itu menang apa kalah? Menang. Yang ada Rio DC? Iya, nggak ada Rio menang. Menang ya? Iya. Dia menang 2 game pertama, kalah 2 game selanjutnya. Gabu main banyak banget, minute-nya banyak banget. Dan Patrick juga nggak sebanyak season lalu. Iya, benar. Nah itu yang apa yang dibikin sama si Pak siapa coachnya? Coach Nedas. Nah kalau bener gua mungkin karena nggak sesuai sama sistem, kan ada pelatih yang nggak cocok sama pemain. Bingung. Iya. Mungkin di mata kita harusnya bisa jago, tapi menurut dia ada indikasi begini nggak yang lu lihat dari apa yang dilakukan sama Coach Nedas itu, bahwa daripada gue pusing-pusing sebenarnya gue sudah menemukan jawabannya di pemain asing gitu, sehingga ada indikasi gitu? Enggak. Oke. Pemain lokalnya aja nggak sesuai sama sistemnya, mungkin ya udah duduk gitu. Sama kayak Patrick tuh di game terakhir di rolling. Nah kan
kan kita waktu itu bahas di Indonesia Cup kan, bahwa Patrick digeser keluar kan, di Ah, main di iya, area iya, luar, iya, dia iya. coba ambil 3 point, Iya, karena bisa nembak ya. dan itu kalau di in season gini kan ya nggak segampang itu Iya. ya, makanya juga pasti Bener. yang kita minta pasti wah bisa jadi turun drastis gitu, dan Ah. mungkin dia mencegah itu juga ya udah mending nggak usah dulu lah rolling Iya. aja gitu. Ya ini Kalau Rio kemarin emang alasannya sakit, Oke. terus kata dia ini long season 30 game, juga masih ada playoff dan kalau kita lolos gitu, jadi nggak usah buru-buru lah, oke, biarin break karena, dulu gitu. karena si ini memang juga mainnya banyak si point guard Safely, Ah, Coke. Coke main starting banyak. sih. Iya. Iya. Coke malah sering duduk bentar kadang main lagi. Iya, diganti, iya. diganti Coke banyak. Ini kalau mundur ke belakang lagi ini sama kayak kalau di sekolah ya di SMA. Ada kayak anak misalnya setinggi gua. Kalau di SMA gua pasti main center. Ya, Karena kebutuhan tim karena kebutuhan. dan klub. Belum tentu gua nanti main di Level mahasiswa atas atau ya. di pro, belum tentu gua main itu kan. Iya. Nah, jadi mungkin kebutuhan itu yang sekarang paham. diinin sama pelatih-pelatihnya. WB. Oh, Iya. Ya. Dan akhirnya pemain tahun kedua tuh kemarin Anto, pemain dari Makassar, Anto Boratan bisa 10 poin double digit tiba-tiba. Iya, Oh, iya. Iya, jadi WB. WB itu pemain tahun lalu main 7 game, Oh iya. rata-rata 3,5 menit. Iya. Kemarin main Iya. 12 menit atau 12 menit gitu. Gue tuh suka surprise sama hal kayak gitu. Apa yang membuat dia tiba-tiba, kan beberapa kali kayak misalnya NSH beberapa waktu lalu sama si coach Anthony kan tiba-tiba ada si siapa? Hengki gitu, tiba-tiba Oh, Hengki iya. muncul gitu, padahal sebelumnya yuk nggak Ya ada di situ gitu, tapi nggak segitu gitu. Iya, Sama kalau ngomong itu si ini juga sekarang jadi kapten malah Gregorio Pasifik. Iya, Greg. Jadi kapten sekarang, dulu ya gitu masih. Pacific emang nggak ada pemain sih siapa lagi, hah? Ya paling senior Greg sih. Ya. Si Greg Secara ya. usia. Sama Jonathan ya. Jonathan tuh masih muda, Jonathan tuh. Ya tapi Tipu. senioritas Iya, udah 3 iya. tahun 4 tahun lah dia di sana. Dan nggak main ya kemarin ya. Cedera. Tidak. Sama kayak ini Jali di Jalan Falcone. Ijal Cedera ya? juga. Iya, ini Ijal nggak kemarin main juga kemarin? nggak main sama sekali, patah kayak. Jarinya patah, terus di fotonya Ideal pakai gips deh. Oh. Foto rame-rame itu dia pakai gips, gimana sih? Nah oke nih guys, sedikit terakhir. Pertama sudah kita ngomongin nih klub-klub yang mengumpulkan 2 kemenangan di atas. Klub-klub lainnya cuma 1 menang, Ya nggak menang. 3 kalah, dan ada berapa yang nggak menang-menang? Ada 3. Ya. Yang 04 Satya Wacana, Mountain Gold, sama Tangerang Hawks. 03 Tangerang Hawks, mainnya cuma 3 kali. Dan sama ada satu lagi Patriots malah bagus ya. Patriots dapat Satu kali ini. Satu menang. 1-3 ya. Iya. Oh ya termasuk Patriots yang kalahan berarti. Kita bisa bilang kalahan lah 1-4 kan 1-3 gitu. Kalahan. Gimana lu ngelihat tim-tim yang kalah nih, apa yang bikin mereka kalahan? Wah kalau Mountain Gold pelatihnya ngomong sendiri sih di press con bahwa ada masalah internal. Oh iya. Iya, terlepas mereka tadi ganti owner kan. Mereka ganti owner. Sekarang namanya udah nggak ada NSA. Iya, NSA Ya, ada. Mountain Gold. Mereka ganti owner. Kuarlan masih ada? Masih. Masih ada Kuarlan. Mereka ganti owner tuh kayak seminggu, 2 minggu sebelum berangkat gitu. Ya, ini kita bilang ada masalah internal karena memang Press con gitu. Preskon ngomong begitu. Jadi bukan kita, siapa yang bilang masalahnya? Iya. Ya memang Press connya gitu bisa dilihat di kalau di IBL ada di Iya, lah iya. gitu. Gue coba nanya gitu, masalah internalnya apa gitu. Dan bukan tentang pengurus, bukan pemilik baru mereka. Bukan. Jadi pemilik barunya tuh kemarin datang juga, support juga gitu, sama pemilik barunya juga ditemani sama teman-teman kita, Pak Teki juga. Oh, ya, Pak Teki. Itu dari pelatihnya ngomong, they're good gitu. Mereka support kita, Oh, bukan cukup masalah bagus. pemilik Bukan baru. masalah itu, tapi ada masalah internal yang cukup mempengaruhi performa. pemain gitu. Yang udah nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi pelatihnya ya, Predrag Lukic ini pemain Oh, iya, pelatih baru iya. yang bold juga. Iya iya. Fight-nya positif abis, santai banget. Waktu kalah ketiga kali itu dia biasa aja. Dan menurut dia lawannya emang ya Lebih punya bagus. yang better gitu loh Ah. gitu. Dan perlu di garis bawah juga dia datang tuh semua timnya udah kejadi gitu, udah jadi Iya. timnya. Jadi dia nggak milih pemain asing. Terus Oh. Rizky Adi Pranata pindah ke WB juga dia nggak tahu. Benedict Pelmelai ke Louvre juga. Ya udah lepas itu. Jadi menurut dia ya gue masih berusaha ngotak-atik dengan apa yang ada aja gitu. Dia 2 bulan kurang lah. Nggak nyampe. NSA, ya. Sebelum Indonesia Cup masih Coach Agus Batuan. Iya, gitu. sebulan setengah lah. November. Dia tahu kondisinya lah ya. Ya, Jadi tapi dia- ya nggak tahu lah internalnya apa. Jadi ya kalau susah kalau masalah non teknis itu sangat berat sekali sih. Jadi ya itulah bisa di satu sisi gue bisa maklumi. Kalau mengenai mungkin ada benar nanya Shafar nih kan dulu MVP kenapa enggak? Ya Shafar tahun lalu main sendirian ya regular season, nggak ada pemain asing lain. Sama kayak Brandon Francis so far Oh, di iya, iya, Prawira. Prawira gitu, pemain asingnya nggak ada, dia bisa main 40 menit, 30 menit, angkanya bisa bagus.
saat main kayak gini ya butuh penyesuaian lagi lah. Pertama penyesuaian mental pas GBB ya. Lu biasa main 30 menit kemudian main cuma 20 menit kan reward juga gitu. Kami from the bench beberapa kali gitu. Jadi ya PR juga lah. Itu kalau dari Mountain Gold. Kalau SW nggak tahu sih, energinya nggak ada. Iya, Satya Wacana nih menurut Satya gua Wacana nggak ada energinya. Satya Wacana ini kalau setiap ada pemain asing, Kadang-kadang emang kerasa ya. iya dia butuh pemain asing yang benar-benar super buat ngangkat timnya. Iya. Tapi beberapa waktu ke belakang tuh mereka kerap dapat yang makanya gitu. tahun Gibbs, ini Madarius Gibbs, Gibbs. iya, makanya yang 2 tahun berturut-turut sampai Gibbs ya. Gibbs berturut-turut terus ganti yang itu loh yang masuk ke House of Highlight tuh yang Iya. loncatin Tivan tuh. itu juga pemainnya Rans yang Iya, tahun lalu Hayward itu. Nah, tahun ini nggak tahu. Dan Yang satu pertama masalah LOC. Nggak main 3 game. 2 game nggak main, LOC masalah. yang tinggi kan? Ya, tinggi. Yang bacot sama Wenas sama Pras. Ya, yang Bacot tinggi nama Pras. Iya. Terus yang satu tuh sebenarnya angkanya banyak, poinnya banyak, tapi ya Iya. lemes lah. Iya, poin banyak tapi nggak Naikin tim. Iya, Iya. jadi Satya Wacana ini butuh pemain asing yang bisa angkat timnya, bukan main as individu. Iya, jadi memang poinnya banyak ya. Iya. Cuma nggak kayak seperti pemain asing sebelumnya. Satya Malah Wacana. malah somehow ya terasa bagusan Indonesia Cup kemarin gitu. Iya. Gitu loh, maksudnya dibanding masa- sekarang seri iya. 1. Jadi kok jadi malah nggak ada energi ya? Kalau menurut gua sih energinya nggak ada. Di game terakhir kemarin lawan SM, ya sama-sama nggak ada energinya gitu. SM tuh waktu main juga, waduh ini kenapa gini? Gitu kan. Jadi emang hampir. Tapi SW so far sepanjang 4 game itu benar-benar nggak ada energinya. Yang terakhir Hawks ya. Kalau sama Hang Tuah juga kita belum ngomong dikit-dikit. Iya, kalau Hawks dulu ya, karena belum menang nih. Tapi ya itu Hawks kan kita kadang-kadang udah mulai oke nih kemarin. oh di iya Indonesia sama. Cup. Ya. Itu juga harusnya sama sih sebenarnya di kuarter 3, di kuarter 4 hilang, di kuarter 4 hilang. Jadi emang ya. iya. Apa fisik apa? Nggak, ya bisa jadi. Bisa jadi karena di 2 game pertama mereka nggak pakai satu pemain asing toh, si Criswell itu. Oh, Iya, pemain Pasifik ya. Yang satunya 2 game pertama kali. 2 game pertama. Pasifik kan itu ya? Iya, yang dulu Pasifik. Ya itu yang akhirnya yang game pertama di sama Custody di triangle Criswell, itu. iya. Di triangle N2 itu karena tahu si Criswell sama Denny Ray gitu. Yang emang ya yang lain emang supportnya masih belum tinggi. Kemarin sih Teddy terakhir yang double digit sendirian gitu. Terus Rizky. ya itu aing masih belum iya. Jadi tapi untuk 3 quarter udah sangat bagus. Siapa yang megang bola? Mereka ganti. Winston gimana? Winston Oke ya. oke. Udah mulai oke dibanding Cup kemarin Indonesia Cup. Iya, oke. Lebih Oke. udah Ini oke udah lah. jauh oke daripada musim lalu sih Winston. Iya. Tapi ya itu backupnya nggak ada juga. Backupnya nggak ada juga. Harapannya Nicholas Mahesa yang dari Dewa United. Tapi menurut gua masih Belum. malah nggak ngeblend. Ada kan gitu. di bench ada nggak ngeblend gitu Iya. sama timnya. Malah pas terakhir tuh gua lupa yang game kedua atau game 1 dia main malah pas terakhir dia main turnover Sportman lagi. Waduh gua langsung iya ini dah apa selesai gitu. Kena mental. Hang tua. Hang Tua. Gimana Hang Tua lu lihat? Game terakhir lawan siapa sih? Aduh gua nggak Yang lupa. terakhir lagi. bisa dari Menang nggak ya game terakhir? Kalah 1-3 kan. Itu sama kejadiannya sama kayak Bali. yang mana? Jadi Mereka menang cuma sama Bali doang. point guardnya kan si Tipan cedera. Iya benar. Kelly keluar, pusing kepala coach Cina. Iya. Gue ngomong sama istri gue, ini Kelly kalau main terus apa kuat ini ya? Iya itu. Akhirnya kalah Marans. Tapi 40 menit loh dia main. Iya. Kiri main 40. Hampir. Loh itu tuh masih ini kan. Kalau Jadi dia keluar, hancur. iya. Di 3 menit terakhir mereka bikin 4 turnover. Bener. Itu pas lawan Rans. Iya, termasuk Kelly 1, Difta 1, yang 2 ini Sadam. Sadam nih dia masih ngelatih dia waktu Makanya itu. All Star. Kelly diganti, gantinya Sadam. Iya. Berantakan langsung. Iya. Berantakan. Sadam up and down gitu. Iya, Sadam masih ya Momentum kadang hancur banget. tahun lalu didaftarin namanya, tapi Ada. nggak main. Iya, Tapi benar. nggak main. Dia baru main ya musim ini. Berapa menit? Kelly. 22. Iya. Masih Neno paling banyak. Neno banyak. Neno gimana? Neno oke. Neno oke. Cuma kan dia kan nggak bawa bola. Iya. Yang bawa bola ini siapa? Soalnya Kelly oke banget waktu lawan Rans itu oke banget. Iya. Mungkin karena main terus ya. Iya. Oke banget. Pas Oke, dia 10 keluar. poin. Iya benar. Pas dia keluar, nah ini timnya mulai goyang nih. 66% loh. iya. Iya. Kan kalau kita ngomong kan Kelly ini sebenarnya kalau nggak shoot 3 point mah bagus. Iya. Cuma dia nggak mau shoot aja. Iya.
Gua ngomong itu juga. Dari dulu itu mah. Biasanya Dari zaman jadi PJ. semua misalnya Horn lah ya, satu kali opsi pick, Kelly itu masih mau ngancem. Iya. Ini nggak udah, satu kali pick udah dia mau pasti masuk. Iya, Itu iya. bedanya sama dulu. Iya. Kelly udah kayak begitu sekarang pas gue liat, oh, kayak gini ya. Iya. Kalau dulu ada satu pick, pasti dia ancam dulu orang bisa lewat kok. Kalau Iya. satu pick kena, kenapa nggak lewat? Dia Dia nggak, langsung udah ke samping cari pick yang kedua sana. Itu dia opsinya Kelly Iya, iya. sekarang. Tapi dia kalau dia keluar kemarin si hancur, nggak ada Tivan soalnya. Iya. Iya. Jadi badai cedera. Iya. Di game Oh, pertama cederanya. menang karena ada Tivan, ada Daniel. Ada. Dua-dua cedera nih. Daniel sebulan. Daniel ini Cedera belum nih. karuan, main di Surabaya aja belum karuan nih Daniel ya. Daniel patah Patah. tangan. Jadi Tivan dengkul. Terus sebelum ini If cedera, operasi ankle. If. Oh iya. If dia ini bilang. perkiraan baru main Oh. Mei. Mei, Kalau April Mei kalau Mei, nggak salah. play. habis Oh, lebaran dong. Iya, makanya. Terus ada lagi satu lagi Amaludin Ragol. Amaludin Ragol tuh pas Indonesia Cup kalau nggak salah cederanya. Si Difta gimana? Difta 10 poin pas lawan. So far itu. so good. Iya, kita so far so good. Masuk banget ke timnya, cocok Oh. sama timnya. Pas. Cuma Iya. bawa bola ini. Iya, itu masalahnya. bawa bola. Masalah terbesar di situ. Nggak bisa bawa bola. Iya. Nggak ada bagus, pembawa nggak ada. bolanya. Nggak ada Kan pembawa kalau bolanya. Tivan nggak ada, Sama ya kayak cuma mana? Sadam doang sama Iya. Kelly gitu. Udah Kelly kan yang tidak seharusnya diperos segitunya. Pak Kelly ini tidak seharusnya segitunya. Itu temennya udah tidak serang pelatih. Masalahnya kayaknya adalah terlalu lama. Ya enggak, ya gimana ya? Maksudnya di titik tertentu ya 20 menit Ya, aja lah kalau maksimalnya endurance-nya gitu. udah turun. Iya. Kan kasihan di defense-nya. Berarti Iya, kan. berat. Berat. Jadi akhirnya 5 lawan 4. Iya, kalau Iya offense iya mah. iya, gue Nggak setuju apa-apa. sudut pandangnya benar. Sip. Evos. Wah, Evos nih. Evos gimana Dari Evos? Evos improve-nya mantep banget. Semua game tough game saya coba menang sekali itu. Semua game sulit buat lawan-lawannya. Semua Evos meningkat banget sama Coach Andre dan mungkin gua agak lupa ya pasti sejarah apa Coach Andre. Saat Coach Andre dengan pemain muda-muda gini dengan dia berhasil bentuk itu malah jadi bagus gitu. Ya, ya. Di tahun kedua ini so far semua meningkat sih. Dia mau kayaknya menurut gue Terakhir ya. dia menang lawan siapa? Bali. Bali ya. Menurut gue dia mau menerapin sistem bermain outside menurut gue ya. Pemainnya kick out nggak peduli ditembak loh. Disikat. Iya, Ya, iya. nggak peduli ya. Ya Mau ada- Gio, iya, mau ya siapa, Andrea tembak. Dani gitu semua. Kayaknya dia mau play outside dengan pemain-pemainnya memang yang punya kemampuan itu. Karena yang menurut gua si Cio juga buat ngaca-ngaca rada susah. Iya nggak begitu ya. Jadi kebanyakan memang drive walaupun nggak attack ke basket, kick out, tembak pasti. Sama big addition-nya ini ya, big man lokal yang tahun lalu di Patriots Reza Butar-Butar. Nah, itu waduh solid tuh orang. keras ya. Iya, kelihatan lah. Lawan asing apa? Iya, boleh kalau kayak gini nih. Oke nih kalau kayak gini nih. Ngomong Patriots, kita belum malah. Patriots gimana? Langsung aja kita compare. Sedikit tambahin tadi ya masalah si Evos itu. Tapi satu pemain guard-nya itu Siapa? yang si David Hay kayak berarti ke kanan terus. So, gua agak bingung tuh konsep itu tuh. Kayak kanan terus ya gitu. Tapi gua nggak tahu ya. Ya kan itu tim-tim lain mau scouting silakan. Tapi nggak tahu nih Evos milih dia. Tapi contribute. Tapi kanan terus ini kan bahaya ya. Iya. Soalnya yang awam di atas aja ini kanan nih gitu loh ya. Oke, ke Patriots ya. Nah, Patriots. Kalau Patriots kan gini, kalau Patriots itu kita akan selalu Satu kali menang. kita kalau Patriots tuh obrolan tentang Patriots tuh akan lebih banyak ngebandingin dengan Patriots sebelumnya. Iya. Iya, harusnya Karena seperti ya itu. karena apa ya? Ini Mereka kan bukan kontender untuk Iya, masuk playoff apa gitu. Jadi namanya? mereka ditakdirkan untuk hanya di musim reguler, Ya. terus ditakdirkan untuk menelurkan Talenta muda basket satu kita dua lah ya. pemain yang Iya. kemudian main di klub-klub lain. Gitu. Talenta basket muda kita yang memang dipersiapkan. Dipersiapkan buat itu. ajang-ajang SEA Games gitu ya. Yoi. Ajang Hmm. buat pemain muda yang memang belum punya tim. Dan udah punya tim. Iya, memang yang tahun ini kan ada beberapa udah punya tim kayak Andrew Lanson udah, Julian udah, Iya. Carl Patrick Gloria udah, Carl Gus gimana, Nanta, Rans sama Gus Nanta itu udah. Gus Nanta Rans ya. LG udah, LG di Bali gitu. Memang Yang prawira lebih siapa? banyak udah. Ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada harusnya. Nah, terus. Ya selanjutnya tadi apa? Arahnya mana? Bagus nggak mereka? Ya, Menurut lo? gua kalau ngomongin timnas yang ini ya, yang Indonesian Patriot dari dulu gua juga ngomong ya. Mereka tuh masih junior, jadi kalau ketemu sama pemain senior kayak
secara mental ya, menurut gue memang kalah secara mental ya. Karena mereka juga ada beberapa yang baru main kan, memang di Liga Pro. Ini Liga Pro kita loh Indonesia, dan ketemu nggak banyak pemain yang cuek saat kamu main di Pro. Mau ketemu saya bodo amat, gue main aja. Nggak banyak pemain yang seperti itu. Yang dari kecil ya, dari muda ya, kayak gitu. Jadi tahun pertama ya. Sejauh ini yang gue lihat ya masalah mental doang sih di timnas ini, karena kalau dibilang mereka bukan pemain terbaik ya nggak mungkin ada di Patriot. Iya. Jadi tinggal mental doang nih, dibentuk mentalnya. Ya. Siapa asistennya sekarang ya? Tetep. Pak Ahang dan Pak Cacing. Pak Cacing. Coach Ahang. Cuma tambahannya ada Tyler, sama satu lagi. Tinggal mentalnya aja yang dibentuk, harusnya sih bisa diimbangi. Karena secara skill semuanya sih harusnya oke. Dia sekali menang kan lawan WB nih. WB pas itu pelatihnya Ijek. Iya itu. Sama Dam juga, Dam Ijek juga. Dame. Nah, Dame gimana menurut kalian? Wah, tambah bagus, jauh lebih bagus ya. Suka dan semuanya. Jadi lucunya nih. Yang satunya kan nggak main deh. Kane main, cuma ya itu Kane masih lebih lambat lah progresnya. Tapi yang kocak nih, sebelum Patriot main, lu ketemu beberapa pemain dan mereka langsung ngomong, lu harus lihat Dame. Lu ketemu beberapa pemain, ketemu beberapa pemain yang udah latih tanding sama Patriot, lu harus lihat Dame. Lu harus lihat Dame. Semua ngomong gitu ke gua. Dan gua lihat langsung game pertama lawan SM menang kalah 2 poin. Iya. Ya Dame di sana, ya Dame ada di sana gitu. Jadi selain Bin ya, selain Bin emang Dame yang solid dan Coach Milos pun ngomong, wah ini anak udah jadi part pentingnya kita loh. Jadi dan memang itu yang kita harapkan. Iya, so far sesuai harapan lah ya. Iya, meskipun dribbling handlingnya masih belum seoke itu, tapi at least udah berkembang dari yang sebelumnya. Umurnya berapa sekarang? Harusnya masuk 16, 17 ya, antara itu. Oke lah. Iya. Benar Patriot menang sekali itu, kalahnya sama tim gede semua kan, SM, Bali. Bali itu baru tuh, itu kalah mental karena ada North Boys di situ. Yang lucu North Boys nih kayaknya kurang briefing ya yang kasih tahu ya. Jadi nggak dikasih tahu kalau ini timnas sih. Jadi pertama udah mau ngecen gitu kan, ngecennya yang ngatain lawan kan. Terus tuh kayak ada yang ngomong, ini, wih ganti gitu. Tapi gue suka sih energinya kan, dan itu berhasil. Dan Coach Milos ngakuin bahwa pemainnya kalah karena ini gitu. Yang terakhir ketemu PJ juga ya mental kan gitu. Tapi yang gue suka emang ya harus dicoba kayak gini gitu. Dan lawannya emang harus gila sih. Iya soalnya tekanannya edan loh dari anak-anak North Boys tuh keren banget sih. Iya. Siap. Thank you Adrian, thank you Dimas. Sama-sama. Apa yang keseruan dari kita ngobrolin ini, keseruan dari seri 1 di Bali akan berlanjut beberapa hari lagi di Malang ya, di Malang. Jadi ayo teman-teman nonton, kita buktikan ya apa yang kita obrolin sesuai kenyataan atau enggak gitu. Tapi sangat mungkin juga tidak sesuai kenyataan karena performanya akan sangat dinamis. Beberapa pemain ketemu celahnya, kelemahannya di mana. Beberapa pemain juga akan menemukan, oh seharusnya begini jadi tambah bagus gitu. Jadi yuk nonton di Malang. Ada tambahan nggak lu Boy? Iya, di musim ini kita kembali ke menyentuh game reguler 30. Jadi it's a marathon, not sprint. Jadi kalau timnya ya mungkin kalah 1-2 game ya it's normal langsung gitu. Bergerak ke depan. Emang dulu rekornya NBL 33 game berapa sih? Rekor paling kalahan dikit kan ya? Ya emang tinggi juga. Jadi ya sangat wajar jika kalah 1-2 dan persaingan juga semakin asik, enak dilihatnya. Satu lagi juga poinnya makin tinggi. Poinnya makin tinggi. So far belum ada PJ 40. PJ 40 di 40 kan ya, yang di bawah 40 kan. So far nggak ada, kita cukup senang dan berapa 70, 60, 80 is okay. Jadi menyenangkan sih, ini menyenangkan untuk seri 1. Mungkin seri terbaik so far sih. Menurut buat gue yang ikutin dalam 5 tahun sebelumnya. Ya dari 5 tahun terakhir mungkin ini satu seri yang excitementnya cukup bagus dari kualitas permainannya. Ya. Lu Mas? Ya kualitas permainan makin baik ya, kualitas permainannya, dan banyak hal-hal yang baru, maksudnya yang menakjubkan yang kita lihat di luar ekspektasi lah. Beberapa pemain, bukan gua ngomongin asing ya, gua ngomongin lokalnya, banyak yang di luar ekspektasi dan banyak yang mereka udah ya nggak merasa pakai pemain asing, jadi sama aja gitu loh. Itu sama aja. Jadi kalau itu dibilang sebagai sebuah perasaan atau feeling itu bagus tuh. Jadi dia nggak. Jadi mereka ya sejajar lah gitu maksudnya skillnya ya. Kalau dia punya mindset itu salah satunya
Bima Perkasa. Ya. Tadi Iya, kita Bima Perkasa. kurang banyak mungkin ngomongin. Iya. Itu Bima Perkasa yang kayak gitu. Ya, sejauh ini yang kita lihat seperti itu. Siap. Harapannya konsisten seperti itu, permainannya juga semuanya, karena pasti evaluasi setiap tim pasti setelah series pasti evaluasi semuanya ada sesuatu yang lagi mau tahu banyak sesuatu yang baru lagi, makanya nonton seri Malang nanti. Ya. Sip. Seri Malang minggu depan. Ya. Mulai hari Sabtu. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Dimas, Adrian, silakan. Oh, Bunyikan lonceng. masih ya. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast. Kalau mau tahu tayangnya setiap hari apa, nyalakan notifikasinya biar dikasih tahu sama YouTube kalau ada video terbaru dari kita. Dan kita juga sudah ada di Spotify. Oh, Spotify. Udah mulai. Yo, Oh, udah mulai. iya. Nah, download yang punya Spotify. Download apa? Yang Download Spotify ya. Iya, yang Oh, Spotify. iya. yang belum Tapi download. kontennya bisa di-download ya sih Spotify? Bisa. Selain di Spotify ada yang di tempat lain kan nanti kalau itu ya. Di Apple juga ada ya. Harusnya ada. Oh, Spotify doang. Nah, di Spotify aja ya. Spotify. Noise nggak pengen ini kita nih noise nih. Noise. Kita noise aja. Iya, nggak apa-apa sih. Nggak apa. Kita mah bebas aja kok. Iya. Paite, noise Paite bukan? Iya. Ayo tolong lah. Iya. Oh, itu aja Oke, deh. sip. Sampai jumpa Bye. semuanya.